Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja Mas Ajab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi di majelis ilmu yang sebulan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas yang berkaitan dengan rukun haji dan rukun umroh. Insya Allah kali ini kita lanjutkan pembahasan wajibnya haji dan sunnahnya sunnah haji. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, yang mana tidak ada syafaat yang paling utama melainkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, jadi sedikit motivasi untuk kita semuanya bahwasanya Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita tahu semua hadis itu bahwasanya setiap kita sebagai seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Ilmu apa saja. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu yang sifatnya adalah fardhu ain, yaitu ilmu agama yang kita pelajari, salah satunya adalah ilmu fiqih atau ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu mustalah al-hadis, kemudian faraid dan lain sebagainya. Intinya ilmu agama yang mana ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ilmu itu yang sifatnya adalah fardu kifayah, yang mana setiap kaum muslimin, bukan setiap kaum muslimin, ketika ada segelintir kaum muslimin mempelajarinya, maka gugurlah kaum muslimin yang lainnya. Seperti halnya sholat jenazah. Ketika sholat jenazah sudah ada yang mewakilkan, maka gugurlah eh, perintah sholat jenazah tersebut untuk orang lain, orang beriman yang lainnya. Maka dua-duanya fardu, dua-duanya wajib. Seperti halnya misalkan yang sifatnya fardu kifayah apa? Ya ilmu kedokteran, kemudian ilmu apa namanya psikolog, kemudian ilmu lain-lainnya lah yang intinya berkenaan dengan umum. Ketika kita belajar umum, ilmu umum, matematika, fisika, kemudian dan lain sebagainya, kita niatkan dengan belajar itu kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar itu sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka insya Allah ketika niat kita benar, belajar apapun itu, yang penting ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, maka insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain dan akan menjadi amal jariah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah wajibatul haji. Kewajiban haji. Ini kita bukan membahas tentang hukum haji, tetapi yang kita bahas adalah eh, wajib-wajibnya haji di dalam haji tersebut. Jadi di dalam haji itu ada rukun, wajib, dan sunnah. Berbeda halnya ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya cuma ada rukun sama sunnah saja di dalam haji. Kita bahas yang berkenaan dengan di dalam hajinya. Tetapi dalam haji dan umroh itu ada, mohon maaf, di dalam haji, khusus haji, itu ada rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita bahas di pembahasan yang terakhir. Yang pertama, kita kita bahas secara umum dulu lah. Rukun haji itu apa sih? Rukun haji ketika seseorang
meninggalkan salah satu daripada rukun haji, maka hajinya batal dan tidak wajib membayar dam. Dam itu denda. Itu rukun daripada haji. Jadi salah satu rukun daripada haji apa? Niat. Niat untuk haji atau untuk umroh. Niat untuk haji bagi orang yang mau haji, niat untuk umroh bagi orang yang mau umroh. Itu harus niat. Atau salah satu niat, salah satu rukun umroh, misalkan tawaf. Ketika seorang meninggalkan tawaf, maka hajinya, haji atau umrohnya batal dan tidak wajib membayar dam. Itu rukun. Apa bedanya dengan wajibnya haji? Wajibnya haji itu ketika ditinggalkan, maka dia tetap sah hajinya, tetapi dia wajib bayar dam, denda. Dendanya nanti ada banyak, kita eh, bahas di lain waktu. Wajib membayar dam. Tetap sah hajinya, tetapi wajib membayar dam atau denda. Kemudian sunnah. Sunnah haji ketika ditinggalkan, maka tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sangat mulia. Dia ibaratnya kalau orang jual beli itu rugi. Dia rugi, nggak dapat untung. Dia cuma melaksanakan rukun atau wajibnya haji atau umroh saja. Wajibnya haji, mohon maaf, wajibnya haji atau umroh saja. Dia tidak mendapatkan keutamaan dari sunnah-sunnah daripada haji. Yang pertama adalah al-ihramu bil miqat. Yang pertama adalah berihram di miqat. Jadi miqat itu apa? Miqat itu adalah dalam Afwan, Ustad. oh ya, gimana Eh, Mas? layarnya belum berpindah ya? Oh, belum kelihatan ya? Yang masih di menu, Oh di iya, siap folder. siap. Siap siap siap. Sebentar ya Mas ya. Ini sudah kelihatan Mas. Belum, kayaknya share screen-nya itu deh. Cuma satu Windows aja, Oh nggak iya satu iya. screen gitu. Mhm. Ya sekarang udah kelihatan. Aman, Ustad. Gimana ya? Lanjut Mas ya. Nah, di sini Monggo. siap Mas. Jadi di sini al-ihram minal miqat. Miqat itu menurut bahasa apa? Jadi miqat menurut bahasa adalah al-haddu. Al-haddu itu batasan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah makanul ibadah la zamanuha. Menurut ibadah adalah zamanul ibadah wa makanuha, yaitu waktu ibadah dan tempatnya. Maksudnya gimana? Makanul ibadah la zamanuha. Yang dimaksud mikot di sini itu bukan waktu tetapi tempat. Mikot itu tempat. Tempat di mana seseorang itu ihram. Jadi setiap eh, setiap orang yang datang dari berbagai negara itu ada mikotnya. Misalkan orang Indonesia, mikotnya di mana? Ketika mau langsung ke Mekah, maka mikotnya di Yalamlam namanya. Orang Yaman, orang Indonesia, Malaysia itu mikotnya di Yalamlam. Mikotnya di Yalamlam. Tapi kalau misalkan dari Indonesia ke Madinah dulu, misalkan ke Madinah dulu dan melewati Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu Bir Ali. Itu maka mikotnya di Bir Ali. Tapi kalau nggak melewati ya apa namanya Bir Ali, orang misalkan orang negeri Syam tidak melewati Bir Ali, maka mikotnya di Juhfah namanya, di Juhfah. Jadi orang Syam atau orang manapun lah selain orang Syam, baik Syam maupun orang lain, kalau eh, melewati Dzul Hulaifah maka mikotnya di situ, di Dzul Hulaifah namanya. Bir Ali atau dalam kata lain nama sekarang adalah Bir Ali. Mikot itu seperti apa tahu Ustaz, apa namanya bentuknya? Mikot itu ya seperti masjid lah. Masjid apa namanya? Pelatarannya itu ya biasa masjid jami lah kalau di Indonesia itu. Masjid jami. Kalau misalkan orang Mekah, ahli Mekah, jadi orang Mekah, maka mikotnya di Masjid Aisyah, gitu ya. Jadi setiap tempat ada mikotnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini perkataan Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata,
Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan atau menentukan tempat miqat bagi ahli Madinah itu di mana? Di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah tadi di mana? Di Bir Ali, di Bir Ali. Dan keutamaan orang sana itu, kelebihan orang sana dibanding orang Arab lainnya, ketika mereka mendengarkan azan, maka semua toko itu semua ditutup. Ya, semua toko ditutup, nggak ada yang jaga, cuma sekedar ditutup pakai kain, langsung mereka beranjak ke beranjak untuk melaksanakan sholat wajib. Itu kelebihan mereka, karena mereka bermadzhab Hambali. Dalam madzhab Hambali, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kemudian wali ahli Syami al-Juhfah, dan mikotnya ahli Syam itu di mana? Di Juhfah. Jadi kita ahli Syam itu udah kami jelaskan. Syam itu ada 4 negara. Yang pertama Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Itu negeri Syam. Tetapi ketika orang Syam misalkan ke Madinah dulu, jadi ke Madinah dulu baru ke Mekah, berarti nanti dia menjadi ahli Madinah. Yang penting beberapa saat melewati Madinah atau nginap di Madinah, maka dia menjadi ahli Madinah dan mikotnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Begitu pula di orang selain Syam. Kemudian wali ahlina jadi Qornul Manazil. Jadi Najd itu ya sekitar salah satu daerah atau provinsi atau kota lah di daerah Saudi Arabia sana. Dan namanya Najd. Ketika orang ahli Najd itu haji, melaksanakan haji atau umrah, maka mikotnya di mana? Qornul Manazil. Wali ahli Yaman, Yalamlam. Dan untuk penduduk Yaman atau orang yang satu sudut garis lurus dengan Yaman, maka mikotnya di Yalamlam. Di dalam ini termasuk juga Indonesia, Asia Tenggara semua lah. Asia Tenggara semua, Indonesia, Singapura, Malaysia itu ketika mereka haji atau umroh, kemudian eh, tidak singgah betul di Madinah, langsung Jeddah misalkan atau langsung Mekah, maka mikotnya di Yalamlam, namanya di Yalamlam. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata. Jadi miqat tersebut sudah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut dan juga bagi orang lain yang hendak melewati kota-kota tadi padahal dia bukan penduduknya. Namun ia ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahla Makkah min Makkah gitu. Karena siapa yang kondisinya dalam daerah tersebut, maka mikotnya dari manapun dia memulainya, sehingga penduduk Mekah mikotnya juga dari Mekah gitu. Jadi kalau orang Mekah nggak perlu keluar Mekah, cukup mikotnya di Masjid Aisyah, atau ahli Madinah mikotnya ya di Bir Ali situ, masih daerah Madinah Al Munawwarah. Teman-teman sekalian, berarti Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tadi apa? Al-ihram minal miqat. Jadi wajibnya haji yang pertama adalah ihram daripada miqat. Ihram itu apa? Ihram itu niat melakukan haji atau umrah. Niatnya sudah kami sampaikan dulu, yaitu labbaik Allahumma al-hajj kalau mau umrah. Kalau niat haji labbaik Allahumma al-hajj. Atau kalau kita bisa pakai lafaz lain, nawa itu fardhul haji atau nawa itu fardhu al-umrah. Tapi biasa yang dipakai adalah labbaik Allahumma al-hajj atau labbaik Allahumma al-umrah. Kemudian wal mabitu layali tasyrik bimina. Yang kedua, wajibnya haji adalah bermabit. Mabit itu bata yabitu, dari kata bata yabitu yang artinya bermalam, menginap di Mina. Kapan menginap di Mina? Yaitu layali tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, hari-hari hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ada 3 hari. Yang pertama eh, tanggal 11 Dzulhijjah, kemudian 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik ini semuanya 3 hari ini haram hukumnya untuk berpuasa, ya. Haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi mereka yang di Mekah sana sedang melakukan pada 3 hari ini mereka sedang melakukan mabit di Mina.
mabit di Mina. Dan ketika mabit di Mina itu diwajibkan wajibu ayyakun al-mabitu mu'dhamal lail. Diwajibkan bagi orang yang mabit di Mina itu atau disyaratkan bagi orang yang apa namanya mabit di Mina itu mu'dhamal lail yaitu apa namanya kalau misalkan malamnya ada berapa jam ya kita kita ambil gampangannya aja 12 jam. Berarti paling tidak mabit di Mina itu lebih daripada 6 jam ya. Mu'dhamul lail. Lebih daripada setengahnya 8 jam minimal 7 jam lah ya minimal 7 jam mabit di Mina. Jangan sampai mabit di Mina kurang dari 6 jam gitu. Nah, itu namanya mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu sebagian besar daripada malam. Kemudian yang ketiga mana ini? Oh, di sini ada kurang ya. Di sini ada kurang. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Wal mabitu ditambahin sendiri Mas Acep dan kawan-kawan. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Jadi bermalam di Muzdalifah pada malam nahar. Malam nahar itu yaitu malam Idul Adha ya, malam takbiran kalau kita. Malam Idul Adha atau malam malam takbiran. Kalau mabit di Muzdalifah itu tidak mensyaratkan mu'dhamul lail, tidak mensyaratkan mu'dhamul lail. Jadi misalkan malam Idul Adha dia bermalam di Muzdalifah cuman 2 jam misalkan. Itu tetap sah ya. Perbedaannya di Mina tadi apa? Kalau di Mina mensyaratkan mu'dhamul lail. Jadi wajib lebih daripada 6 jam. Kalau kurang dari 6 jam maka nggak sah. Dianggap tidak mabit di Mina gitu. Nggak mabit di Mina. Tapi kalau Musdalifah, walaupun cuma mabit sebentar saja, itu sudah termasuk mabit di Musdalifah itu. Jadi ini ada kurangnya, ditambahin sendiri. Yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram daripada miqat. Yang kedua adalah menginap di wal mabitu bi Musdalifata eh, wal mabitu bi Musdalifata lailatan nahri di sini yang kedua. Yang ketiga baru wal mabitu layali tasyrik di Mina. Jadi mabit di malam-malam tasyrik di Mina. Kemudian yang keempat warramyu. Di sini ada warramyu jamratul aqabah ya. Warramyu jamratul aqabah. Jadi melempar jumroh ya, melempar jumroh. Di sarahnya disebutkan wa yadkhulu waqtuhu li binasfi lailatin nahri fala yajuzu ramyu qablahu. Kapan waktu lempar jumroh? Masuk waktu lempar jumroh itu kapan? Yaitu setelah malam setelah malam Idul Adha. Bukan setelah malam Idul Adha, pada malam setengah malam Idul Adha. Berarti ketika malam Idul Adha sudah melewati jam jam 12 gitu. Fala yajuz ramyu qablahu. Enggak boleh melempar jumroh itu sebelum jam 12 misalkan, setengah daripada malam takbiran gitu. Walahu waktun fadilatun. Nah, juga ada waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk melempar jumroh kapan itu? Ma baina irtifa'i syamsi yaumin nahri wa zawalihi. Antara tingginya matahari. Tingginya matahari itu waktu duha maksudnya, waktu syuruk sampai kapan? Sampai zawali sampai zuhur. Jadi paling utama lempar jumroh akobah itu ketika syuruk di hari Idul Adha sampai zuhur. Itu waktu waktu yang paling utama. Ada juga walahu waktu ikhtiyarun. Ada juga waktu yang boleh. Ikhtiar itu artinya pilihan waktu yang boleh dipilih. Mana saja kita boleh memilih di waktu itu. Kapan? Ila ghurubi syamsi yaumin nahari sampai terbenamnya matahari di hari An-Nahar atau hari Idul Adha sampai maghribnya gitu. Terus ada juga waktu Jawas, waktu diperbolehkannya, masih diperbolehkannya atau waktu mepet-mepetnya lah sebelum waktu habis. Itu kapan? Ila ghurubi syamsi akhiri yaumin min ayyamit tasyrik sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang ke-13 gitu. Kalau ketika sudah hari tasyrik yang ke-13 kemudian belum belum melempar jumroh maka tidak sah lempar
jumrohnya setelah setelah itu, lempar jumroh akobahnya. Kemudian kemudian apa namanya? Waramyul jimari salas. Ya, di sini kurang juga di sini. Nah, di sini kurang juga. Kalau di matan aslinya adalah waramyu jamrat, waramyul jimari salas ya. Jadi waramyul jimari salas, melempar jumroh yang tiga, itu melempar jumroh yang tiga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah في كل رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة إن لم ينفر النفر الأول كما تقدم. Jadi melempar jumroh yang ketiga itu maksudnya setiap hari yang tiga itu, yang hari tasyrik kan 3 hari itu, setiap hari itu apa namanya, termasuk wajib daripada haji. Kemudian, nah di sini ada ketentuan illam yanfarid nafra al-awwal kama taqaddam. Nah, maksudnya nafar awal itu apa adalah, nafar awal adalah jamrah, apa jamaah, bukan jamrah, jamaah lebih awal keluar dari Mina, yakni tanggal 12 Zulhijjah, sebelum tenggelamnya matahari di hari tersebut. Jadi nafar awal. Jadi ada nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal itu ketika jamaah keluar daripada apa namanya, keluar daripada Mina di tanggal 12 sebelum terbenamnya matahari. Sedangkan Nafarsani itu mereka menginap selama 3 hari di Mina, kemudian keluar. Jadi mabit di Mina itu dari tanggal 11, 12, 13, keluar Mina itu baru tanggal 13-nya gitu. Baru tanggal 13-nya. Kemudian wa tawaful wada. Di sini ada keterangan tawaful wada. Nah ini mana? Wa tawaful wada. Jadi tawaf wada itu apa artinya? Tawaf terakhir. Ya, tawaf terakhir. Wa tawaful wada wajibun ala kulli man arada mufaraqata Makkah ila safarin qasrin. Jadi tawaf wada ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi siapa saja yang ingin apa namanya, ingin pulang dari Mekah, ingin pulang dari Mekah. Au ila watanihi, atau ingin kembali ke negaranya. Au ila mahallin yurid iqamah fihi tawattunan, atau ingin eh, tinggal dari apa, pulang dari Mekah ke tempat tinggal misalkan saya dulu kuliah di Yordania, berarti saya ke Yordania, bukan ke tempat asal saya Indonesia gitu, tempat belajarnya misalkan, ini kembali ke tempat thalabul ilminya. Bagi orang Mesir ke Mesir, bagi orang Indonesia yang kuliah di Sudan ya ke Sudan gitu. Saun kana hajan eh, au mu'tamirun au ghairu dzalika. Baik itu seseorang itu haji maupun umrah, itu wajib melaksanakan haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir ya. Bukan, mohon maaf, tawaf ya. Tawaf wajib melakukan tawaf wada ya, tawaf wada. Baik yang haji maupun yang umrah. Wa amma sunanu fakulu ma siwal arkani wal wajibat. Kita sekarang masuk ke sunnah-sunnah haji. Ya, tadi kita sudah bahas yang berkaitan dengan wajibnya haji. Wajibnya haji ya. Wajibnya haji ada berapa tadi? Yang pertama, ihram fil miqat ya. Satu. Terus kemudian yang kedua, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Dua. Yang ketiga, al-mabitu layali tasyrik bi Mina, bermalam di Mina. Kemudian yang keempat, melempar jumroh akobah. Yang kelima, melempar selama 3 hari di hari tasyrik. Yang keenam adalah tawaful wada. Jadi total wajibnya haji menurut mazhab Syafi'i adalah 6 gitu ya. Kemudian sunnahnya itu, kemudian kita masuk ke sunnah. Fakullu ma siwal arkani wal wajibat. Sunnah itu ya selain daripada rukun-rukun dan wajib-wajibnya haji itu.
Jadi sunnah itu pokoknya selain rukun dan selain selain daripada haji. Yang pertama adalah at-talbiyatu. Nah, sunnah daripada haji ataupun umrah ada talbiyah. Talbiyah itu apa sih? Talbiyah adalah doa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Ya. Artinya eh, kita itu Allah memanggil kita, kita samperin gitu. Maksudnya gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inna kita hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mensekutukannya. Kita tetap harus menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah seruan haji dan seruan umroh. Karena kita semua akan kembali ke Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sunanul muta'alliqatu bil ihram, yang berkaitan dengan ihram. Ya, yang pertama apa yang berkaitan dengan ihram itu disunahkan al-ghusl, yaitu disunahkan mandi. Jangan sampai kita niat baru mandi, pakai sabun lagi mandinya. Maka kena dam nantinya. Maka mandinya itu sebelum niat ihram, sebelum niat haji atau umroh, mandi dulu pakai wangian, nggak ada masalah. Ya, pakai wangian nggak ada masalah, pakai sabun dan lain sebagainya nggak ada masalah. Kemudian at-tatyibul badan duna thawb. Jadi eh, menyabuni badan atau memberikan minyak wangi di badan, bukan di pakaian ya. Ingat, bukan di pakaian ihram. Pakai wangiannya di badan bukan di pakaian ihram. Kemudian wala basur rajul al-izar wa rida al-abyadain al-jadidain. Seorang laki-laki, bagi seorang laki-laki nih ya, pakai sarung sama selendang. Oh,